Kabar baik Mol. Kabar baik buat jutaan orang nih, berita yang pastinya bikin senyum lebar. Ada angin segar yang berhembus untuk para pekerja keras dan pahlawan tanpa tanda jasa di negeri ini. Besok, gaji ke-13. Tandai kalender kalian, karena besok adalah hari yang dinanti-nantikan. Sebuah tanggal yang membawa harapan dan kebahagiaan bagi banyak keluarga di seluruh Indonesia. Buat PNS dan pensiunan bakal cair. Ini adalah bentuk apresiasi atas kerja keras dan dedikasi yang telah diberikan selama ini. Sebuah suntikan semangat untuk terus berkontribusi bagi bangsa dan negara. Pembayaran yang ditunggu-tunggu ini sudah semakin dekat. Jantung berdebar, senyum mereka, semua menantikan notifikasi di layar ponsel. Datang pas banget buat daftar sekolah. Momen yang sangat tepat untuk meringan beban biaya pendidikan anak-anak. Sebuah berkah yang hadir di saat yang paling dibutuhkan. Dan kebutuhan mendesak lainnya. Dari kebutuhan sehari-hari hingga persiapan tak terduga, gaji ke-13 ini menjadi penopang yang sangat berarti. Pemerintah udah mastiin kesiapannya. Semua sistem telah disiapkan dengan matang untuk memastikan kelancaran proses pencairan. Tidak ada kendala berarti, semuanya berjalan sesuai rencana. Ini bukti komitmen buat kesejahteraan pegawai dan pensiunannya. Pemerintah selalu berupaya untuk memberikan yang terbaik bagi para abdi negara yang telah berjasa bagi bangsa. Buat banyak orang, dari Sabang sampai Merauke, dari kota besar hingga pelosok desa, ini bukan cuma bayaran ekstra lebih dari sekadar angka di rekening bank. Ini adalah harapan, impian, dan kesempatan. Tapi penghargaan atas pengabdian mereka. Sebuah bentuk terima kasih yang tulus atas dedikasi dan loyalitas yang telah diberikan selama bertahun-tahun. Rekening bank bakal mulai nunjukin penghargaan ini besok. Siap-siap untuk melihat saldo bertambah dan senyum semakin lebar. Pencairan ini ngasih dampak yang signifikan bagi perekonomian keluarga di seluruh Indonesia, membantu mereka memenuhi kebutuhan dan mewujudkan impian. Jadi tambahan uang yang bikin lega, beban pikiran berkurang, senyum kembali mereka, dan semangat untuk menjalani hari esok semakin membara. Banyak yang bakal pakai buat merencanakan keuangan dengan lebih baik. Biaya pendidikan, memastikan anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak, hari raya keagamaan, menyambut hari besar dengan penuh sukacita dan kebersamaan, atau pengeluaran penting lainnya, memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup keluarga. Waktunya pas banget, sebelum tahun ajaran baru, membantu keluarga mempersiapkan segala kebutuhan sekolah. Jadi sangat membantu orang tua. Meringankan beban finansial dan memberikan ketenangan pikiran. Gaji ke-13 ini penting banget sebagai stimulus ekonomi, buat rencana keuangan para abdi negara dan pensiunan. Membantu mereka mengelola keuangan dengan lebih bijak dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Kementerian Keuangan udah mastiin prosesnya lancar, memastikan dana sampai tepat waktu kepada yang berhak. Pembayaran tahunan ini adalah salah satu bentuk perhatian pemerintah. Hak adalah bagian penting dari paket gaji buat pegawai negara. Sebuah kompensasi yang layak atas kerja keras dan pengabdian mereka. Ini nunjukin dukungan pemerintah yang berkelanjutan, yang terus-menerus buat para pegawainya. Menghargai kontribusi mereka dalam membangun bangsa. Kabarnya udah keluar, pengumuman resmi telah disampaikan, dan dananya lagi jalan. Proses transfer sedang berlangsung, sebentar lagi akan masuk ke rekening masing-masing. Besok, jadi hari penting, hari yang penuh berkah buat para abdi negara dan pensiunan. Selamat menikmati hasil kerja keras kalian. Gaji ke-13 ini, sebuah topik yang sering jadi perbincangan hangat, terutama menjelang hari raya. Ini bukan cuma sekadar angka di slip gaji, tapi buat banyak orang loh. Ini adalah bentuk apresiasi dan dukungan dari negara. Pegawai negeri sipil aktif dari Sabang sampai Merauke di kementerian dan lembaga baik pusat maupun daerah jadi penerima utamanya. Mereka adalah tulang punggung birokrasi kita. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPK yang juga berkontribusi besar juga dapat bonus ini. Ini adalah pengakuan atas kerja keras mereka. Aparat berseragam, mereka yang menjaga keamanan dan ketertiban negara, TNI dan Polri juga termasuk. Dedikasi mereka tak ternilai harganya. Pejabat negara yang membuat kebijakan dan menjalankan roda pemerintahan, hakim yang menegakkan keadilan, dan pejabat tinggi lainnya yang memimpin dan mengarahkan juga ada di daftar. Semua peran ini penting untuk negara. Pensiunan yang telah memberikan yang terbaik di masa baktinya, termasuk pensiunan PNS, TNI, dan Polri yang telah mengabdi puluhan tahun nggak ketinggalan.
mereka tetap menjadi bagian dari keluarga besar negara. Cara ini mastiin bahwa setiap individu yang berkontribusi, semua yang mengabdi, tanpa memandang jabatan atau golongan, atau pernah mengabdi buat negara dihargai. Ini adalah bentuk keadilan sosial. Gaji ke-13 ini lebih dari sekadar bantuan finansial, tanda terima kasih yang tulus dari pemerintah atas dedikasi mereka. Ini adalah investasi dalam semangat kerja. Walaupun udah pensiun dan menikmati masa istirahat, negara tetap dukung mantan pegawainya. Ini adalah jaminan kesejahteraan di hari tua. Kebijakan yang merangkul semua ini menunjukkan komitmen pemerintah, nunjukin penghargaan pemerintah yang mendalam buat pelayanan publik. Ini adalah fondasi negara yang kuat. Ini bukan cuma bonus, ini adalah simbol, tapi pengakuan atas kontribusi nyata buat komitmen bertahun-tahun. Ini adalah investasi jangka panjang. Gaji ke-13 ini nyampe ke jutaan orang di seluruh Indonesia, bikin mereka merasa jadi bagian penting. Ini adalah perekat persatuan. Ini adalah sebuah tradisi yang baik, bentuk penghargaan nasional yang kuat. Semoga bermanfaat bagi semua penerima. Gaji ke-13 ini sebuah penantian yang selalu dinantikan oleh banyak pihak. Bukan sekadar janji manis belaka. Ada dasar hukumnya yang jelas loh. Landasan yang kuat ini memastikan bahwa setiap prosesnya terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 menjadi payung hukum utama yang mengatur segala aspek terkait pencairan gaji ke-13. Jadi dasar hukum utamanya. Tanpa dasar hukum yang jelas, pemberian gaji ke-13 ini bisa menjadi sesuatu yang abu-abu dan rentan terhadap penyimpangan. Ini ngatur buat aparatur negara memastikan kesejahteraan mereka yang telah mengabdi untuk negara. Pensiunan sebagai bentuk penghargaan atas jasa-jasa mereka di masa lalu dan penerima tunjangan. Jadi cakupannya sangat luas dan inklusif. Aturan teknisnya ada di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2024. Disinilah detail-detail teknis seperti perhitungan dan mekanisme pencairan dijelaskan secara rinci. Aturan ini mastiin prosesnya transparan, sehingga masyarakat bisa ikut memantau dan mengawasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas adalah kunci utama dalam pengelolaan keuangan negara. Tanggal paling cepat cairnya itu, 2 Juni 2025, menjadi tanggal yang dinanti-nantikan. Sesuai pengumuman resmi, informasi ini penting agar tidak terjadi kesimpang siuran di masyarakat. Kalau ada masalah teknis, pembayarannya bisa dilakukan setelah tanggal itu. Pemerintah berupaya untuk meminimalkan kendala teknis agar pencairan bisa berjalan lancar. Peraturannya ngejamin pembagiannya tepat waktu, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, dan adil. Semua penerima memiliki hak yang sama untuk mendapatkan gaji ke-13 ini. Penerima bisa bikin rencana dengan pasti karena sudah ada kepastian mengenai waktu dan jumlah yang akan diterima. Karena ini hak yang dijamin. Negara hadir untuk melindungi hak-hak para aparatur negara, pensiunan dan penerima tunjangan. Dasar hukum ini ngasih kepastian buat semua yang terlibat. Baik pemerintah sebagai penyelenggara maupun penerima sebagai pihak yang berhak. Gaji ke-13 ini bukan bonus suka-suka, melainkan sebuah kewajiban negara yang telah diatur sedemikian rupa. Tapi tunjangan yang dilindungi. Jadi jangan khawatir, hak Anda akan dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dapat gaji ke-13 ini otomatis kok. Nggak perlu daftar-daftar. Pembayarannya diurus sama instansi pemerintah dan Petaspen buat pensiunan. Uangnya langsung ditransfer ke rekening bank penerima. Potongannya cuma pajak penghasilan, tapi itu ditanggung pemerintah. Artinya, penerima dapat jumlah penuh sesuai yang seharusnya. Ada langkah pengamanan buat mencegah penipuan. Kalau ada masalah, penerima bisa hubungi instansinya atau PT Taspen. Tujuannya pencairan yang lancar, aman, dan gampang. Gaji ke-13 buat aparatur negara aktif, itu isinya lebih dari gaji pokok aja loh. Ada gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum. Yang punya jabatan pimpinan atau tugas khusus dapat tunjangan jabatan tambahan. Tunjangan kinerja jadi bagian besar, dibayar 100% buat tahun 2025. Semua ini sumbernya dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Totalnya itu sama kayak gaji sebulan penuh, termasuk semua tunjangan rutin. Paket lengkap ini menghargai tanggung jawab dan kinerja. Gaji ke-13 ini bonus tahunan yang lumayan besar buat ASN. Gaji ke-13 di pensiunan itu dasarnya dari pensiun pokok, ditambah tunjangan keluarga dan tunjangan penghasilan tambahan.
PT Taspen mastiin hitungannya benar dan langsung cair. Buat ASN daerah, komponennya mirip gaji pokok, tunjangan keluarga dan pangan, serta tunjangan jabatan atau tunjangan umum. Bedanya, ASN daerah dapat tambahan penghasilan pegawai (TPP). Dananya dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Besaran TPP beda-beda tiap daerah, tergantung kemampuan keuangan daerahnya. Aturannya ngebolehin TPP dibayar sampai 100%, tergantung keuangan daerah. Artinya, gaji ke-13 bisa beda-beda banget di seluruh Indonesia. Baik pensiunan maupun ASN daerah, dapat paket yang disesuaikan sama status mereka. Sistem ini ngejamin keadilan dan keluasan buat daerah. Besaran gaji ke-13 beda-beda tergantung golongan PNS dan masa kerjanya. Buat golongan I, gaji pokoknya sekitar 1,608 sampai 2,9 juta rupiah. Golongan TUIA itu antara 2,11 sampai 2 juta rupiah. Golongan TTIA, yang biasanya di bagian teknis atau pengawasan, gajinya antara 2,78 sampai 5,15 juta rupiah. Golongan FAT, tingkatan paling tinggi, gajinya antara 3,28 sampai 6,7 juta rupiah. Angka ini baru gaji pokoknya aja ya, tunjangan dan tukin nambahin banyak ke totalnya. Gaji ke-13 tiap orang itu beda-beda, sesuai paket gaji masing-masing. Bonusnya itu gaji sebulan penuh, bukan cuma gaji pokok. Ini hadiah yang lumayan buat kemajuan karir dan pengabdian. Gaji ke-13 pensiunan itu dihitung dari pangkat terakhir dan masa kerjanya. Pensiun pokok buat pensiunan golongan I mulai dari sekitar 1,75 juta rupiah. Pensiunan golongan yang lebih tinggi dapat lebih banyak. Golongan Fiat bisa sampai hampir 5 juta rupiah. Janda atau duda dapat sebagian dari pensiunnya. Tunjangan keluarga dan tunjangan penghasilan tambahan juga ditambahin ke pokoknya. Jumlah akhirnya itu total keseluruhan. Bukan cuma pensiun pokok aja. Ini mastiin pensiunan dapat bonus tahunan yang berarti. Hitungannya diusahain sama kayak penghasilan sebulan penuh. Gaji ke-13 itu lebih dari sekadar uang. Ini bentuk penghargaan dari negara. Ini mengakui dedikasi para abdi negara dan kontribusi para pensiunan. Waktunya pas banget buat bantu keluarga bayar biaya sekolah dan pendidikan. Bantuan ini meringankan beban keuangan dan jadi investasi buat masa depan bangsa. Penghasilan tambahan ini juga ngebantu ekonomi, ningkatin permintaan barang dan jasa. Usaha kecil juga ikut untung, karena orang jadi banyak belanja. Efeknya nyebar dan nguatin ekonomi lokal di seluruh Indonesia. Gaji ke-13 ini kebijakan pemerintah yang penting buat kesejahteraan dan pertumbuhan. Pas dananya cair, ini bawa kelegaan dan rasa syukur. Ini bukti komitmen negara buat pelayanan publik.